Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan Komisi 2 yang saya hormati. Kalau yang di sebelah tadi merasa seperti pulang kampung, kalau kami deg-degan karena pindah dari Komisi 1 ke Komisi 2. Jadi ini pertama kalinya bisa hadir di sini. Kami ingin menyampaikan terlebih dulu pimpinan gambaran mengenai, singkat saja mengenai NTB. Ada 4 potensi yang sangat besar di NTB. Sekretariatan itu NTB ini, itu Pak Melki itu. Ya, walaupun mirip-mirip anunya. NTB. Oke, coba. Silakan Pak Lalu Iqbal. Silakan. Terima kasih. Ada 4 potensi utama yang kami kembangkan dan yang kami miliki di NTB. Yang pertama pertanian. Hari-hari ini kami termasuk sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan kami mengalami surplus produksi baik jagung maupun padi. Ke depan kami sudah sampaikan kemarin di dalam virtual meeting dengan Presiden, sampaikan bahwa meskipun ditawarkan untuk membangun irigasi-irigasi baru, kami cenderung untuk merevitalisasi irigasi-irigasi yang lama karena akan lebih mudah dan lebih cepat, dan insya Allah dengan revitalisasi irigasi-irigasi lama kami akan mampu menambah kemampuan, akan berpengaruh terhadap produksi di sekitar 44.000 hektar baik untuk jagung maupun beras. Yang kedua, perikanan. Kami adalah salah satu penghasil udang faname terbesar, dan selain itu juga rumput laut. Yang ketiga adalah tambang. Kami memiliki 3 tambang besar, yaitu tambang emas, yaitu di Sumbawa Barat, dan satu lagi di Dompu, yang insya Allah nanti akan berproduksi mulai eksploitasi tahun 2029. Terkait mengenai transfer, yang terakhir saya belum sampaikan potensi mengenai pariwisata. Insya Allah pariwisata kami akan mengembangkan mais, karena dengan kondisi sekarang semua dengan efisiensi ini hampir semua sektor pariwisata terutama hotel-hotel menyampaikan keluhan karena tingkat okupansinya sangat rendah, menurun sangat jauh. Salah satu cara untuk menghadapi itu adalah dengan menerapkan kebijakan MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Event, yang itu kami upayakan sebulan sekali akan ada event besar yang akan dilakukan di NTB pada tahun ini, dan tahun depan per 2 minggu akan ada satu event besar, dan tahun ketiga per minggu akan ada event besar, sehingga dengan itu kita bisa mengisi gap akibat berkurangnya tingkat hunian hotel yang ada saat ini. Pimpinan yang saya hormati, saya ingin menyampaikan mengenai masalah transfer keuangan daerah, yang hari ini kami memperoleh 3,4 triliun, itu berarti berkurang sekitar 147 miliar dibandingkan dengan yang sebelumnya. 750 miliar belum ditransfer kepada kami, sehingga praktis yang kami kelola saat ini sekitar 2,7 miliar yang sudah kami kelola. Strategi ke depan untuk menghadapi penurunan ini mau tidak mau memang kami harus melakukan efisiensi, dan efisiensi itu sudah kami lakukan. Alhamdulillah hutang yang ditinggalkan dari tahun lalu hampir di atas 100 miliar sudah kami bayar. Kami melakukan penyisiran kembali anggaran-anggaran yang ada. Di sisi lain kami akan meningkatkan pendapatan. Kami akan melakukan perubahan pembenahan di Bapenda untuk memastikan bahwa kami bisa mencapai target pendapatan yang lebih baik. Ini nanti terkait dengan penjelasan saya mengenai BUMD dan juga mengenai masalah kepegawaian. Terkait dengan masalah keuangan, transfer keuangan daerah, ini salah satu usulan yang ingin kami sampaikan kepada pimpinan dan juga Ibu Wamen ada di sini. Mudah-mudahan Ibu Wamen bisa mencatat ini. Terima kasih Bu Wamen atas pendahuluannya tadi. Adalah mengenai banyaknya regulasi yang terkait dengan tata kelola transfer keuangan daerah. Menurut kami terlalu rigid, menurut kami yang baru 2 bulan menjadi gubernur, ini aturan-aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri terlalu rigid, sehingga sangat menyulitkan di dalam tata kelola keuangan daerah. Saran kami adalah pengaturan sebaiknya sifatnya normatif, mengatur norma-normanya saja, sehingga pemerintah daerah bisa menggunakan uang itu sesuai dengan kondisi faktual yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, kami ingin sampaikan mengenai masalah BUMD. Saat ini kami memiliki 5 BUMD. Kami nggak bisa bilang bahwa kondisi BUMD kami baik-baik saja. Hari-hari ini
Hari-hari ini kami sedang menata kembali Bank NTB Syariah. Kami memiliki Bank NTB Syariah dengan aset sekitar 16 miliar. Kita sudah menjalani KUB dengan Jawa Timur. Hari-hari ini lagi gonjang-ganjing, termasuk beberapa saat lalu kami termasuk terpengaruh oleh serangan cyber terhadap salah satu bank kami. Dan hari-hari ini kami sedang melakukan pansel, Pak. Pansel untuk merekrut mengganti seluruh pengurus yang ada. Kalau tadi disampaikan oleh Kang Dedi, tadi salah satu penyakitnya BUMD itu kan adalah jadi penampungan tim. Kami berkomitmen bahwa yang akan mengelola bank daerah kami nanti adalah mereka yang profesional. Kami menggunakan headhunter untuk mencari profesional-profesional untuk mengelola bank kami nanti insya Allah. Dan setelah itu nanti kami akan melakukan integrasi vertikal. Kami saat ini punya Bank NTB Syariah dan juga memiliki BPR NTB Syariah. Target kami dalam tahun depan kami akan mulai melakukan integrasi vertikal sehingga Bank BPR akan kami integrasikan menjadi anak perusahaan dari Bank NTB Syariah sehingga kami hanya punya satu holding company yang akan mengurusi seluruh bisnis di sektor keuangan. Yang kedua, kami juga punya salah satu dari 5 ini ada salah satu perusahaan BUMD, JNE, Gerbang NTB Emas, yang kondisinya saat ini bahkan tidak boleh RUPS karena nunggak pajak, sehingga tidak bisa melakukan RUPS. Insya Allah kami sudah melakukan konsultasi dengan DPRD dan tim di pemerintah Provinsi NTB. Dalam waktu dekat kami akan melakukan restrukturisasi sehingga kedepannya JNE BUMD ini akan difokuskan ke bidang tertentu. Di luar itu, kami ingin sampaikan kepada pimpinan bahwa kami sudah mulai melakukan konsultasi dengan DPRD bahwa dalam waktu dekat kami akan mengusulkan pendirian yang kami sebut NTB Capital. Ini adalah salah satu perusahaan yang bisnisnya adalah investasi, capital venture, sehingga problem tadi bahwa kita berbisnis di bidang di mana kita tidak memiliki kompetensi. Ke depan, NTB Capital ini akan berinvestasi di perusahaan-perusahaan, investor-investor yang akan masuk akan didampingi dengan penanaman modal oleh NTB Capital. Yang tujuannya adalah memberi assurance, memberi keyakinan kepada investor bahwa pemerintah daerah juga pemerintah daerah terlibat dan pemerintah daerah yang akan menyelesaikan seluruh urusan yang terkait dengan perizinan dan masalah-masalah sosial. Yang terakhir ingin kami sampaikan pimpinan mengenai masalah kepegawaian. Per hari ini kami memiliki 19.014 ASN. Di luar itu kami memiliki non-ASN 10.333. Yang lulus CPNS 111 orang, lulus P3K 297, masih dalam proses P3K paruh waktu 9.511, dan direncanakan akan diakomodir oleh BLUD rumah sakit 47 orang, sehingga 256 orang yang masih menunggu kebijakan lebih lanjut. Jadi yang akan menjadi bahan pertimbangan kami ke depan nanti mengenai 256 orang. Hari ini beberapa minggu lalu kami sudah menyampaikan kepada DPRD Perda mengenai SOTK baru. Target kami adalah melakukan perampingan organisasi pemerintah Provinsi NTB, sehingga kami harapkan nanti jumlah OPD akan berkurang. Dari UPT kami memiliki 99 OPT yang dalam harapan kami akan kami kurangi sampai setengahnya. Kenapa kami melakukan ini pimpinan? Karena Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sudah menetapkan bahwa per 1 Januari 2027 maksimal belanja pegawai adalah 30%. Ketimbang tergopoh-gopoh melakukan penyesuaian tahun depan, kami memutuskan melakukan penyesuaian sekarang dengan melakukan perampingan dan mengurangi beban struktural dari organisasi yang ada. Untuk menjembatani, kami sadar bahwa dengan perampingan SOTK ini nanti, itu pasti akan banyak yang kehilangan jabatan struktural. Untuk menjembatani tersebut, strategi kami adalah dengan mensosialisasikan dan mendorong lebih banyak jabatan-jabatan fungsional. Kami sudah berkonsultasi dengan BKN mengenai hal ini, akan banyak jabatan fungsional baru yang akan kami introduce, sehingga akan lebih mudah ke depannya juga buat Provinsi NTB.
Demikian pimpinan 3 highlight yang ingin sampaikan sesuai harapan pimpinan. Makasih.